Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas siang pervespaan duniawi. Udah berapa hari ya nggak bikin konten konten apa ya? Konten pervespaan nih, kelas pagi kita udah gak buka-buka tuh, kelasnya tutup tuh udah berapa hari tuh, sibuk mulu, ya kan? Kagak ada yang ngajar, sibuk mulu, jadi ya nggak bikin konten. Oke, sesuai thumbnail, bab kali ini kemarin udah pengenalan dasar permesinan, sekarang pengenalan dasar body set Vespa. Oke, kita gini dulu ya, bukan bengkel deh, sarungnya kita gini dulu. Oke teman-teman, kemarin kita udah ulas sedikit pengenalan dasar Vespa. Sekarang kita akan ulas pengenalan dasar body set Vespa. Body Vespa seperti teman ketahuin, ya kan, banyak banget rupa dan jenisnya. Karena tipe Vespa itu, kendaraan roda 2 tipe Vespa, merek Vespa ini bentuknya juga macam-macam, tipenya macam-macam. Contoh kecil dari super aja ada Super 66. Masuk lagi yang bodinya beda ya, Super 66 naik ke 67 sampai 73. Mungkin kelihatannya sama kan persetangannya, tapi ternyata dari sepintas wujudnya sama, tapi ternyata ada perbedaan kan, dari logonya, dari bagian kepala bawahnya, dari penggunaan aksesorisnya. Super 74, 75 setangnya atau handlebarnya, kepalanya jenong. 76 udah mulai start asbak sampai dengan 79 atau 80 itu udah asbak. Asbaknya juga beda-beda kan? Ya kan? Oke, kita langsung aja. Ini agak banyak banget ini. Jadi kita agak beda mau yang mana, tapi basicnya sama aja karena kita pengenalan dasar Vespa. Oke. Dari sini ya. Nih, dari depan bagian atas Vespa, kalau gue bilangnya sih yang utama tuh di ini nih, kepala atau disebutnya handlebar. Nah, untuk kepala stang sendiri macam-macam teman-teman. Ada yang bilang stang bego, ada yang stang bagol. Stang bagol itu stang sprint yang gede, kita biasa nyebutnya stang bagol. Stang bego itu stang super 66 sampai 73, diistilahkannya stang bego. Mungkin karena nanggung ya, dia bulatnya VBB enggak, super tapi bulat gitu. Itu istilahnya gitu. Tapi beda-beda daerah mungkin beda penamaan ya. Terus ada lagi stang tangkep. Untuk Vespa cepuk tuh Vespa VNB1, VNB2, karena dipanggilnya disebutnya stang cepuk karena bisa dibuka gitu di tangkepannya. Terdiri dari 3 bagian. Itu udah pernah kita ulas juga. Jadi untuk body set Vespa ini pertama terdiri dari kepala, terus tapi masuk lah ya, kalau udah body set itu masuk ya teman-teman ya. Kalau body doang itu tengah, ini dinamakan body teman-teman. Ini dinamakan body, atau teman-teman bisa sorot ke atas sono, kameramen. Itu di atas ada body tuh. Nah, itu namanya body. Itu di atas ini juga ada namanya body nih. Nah, itu body. Ya, tapi kalau body set, jadi buat teman-teman yang mau beli juga, kan ada yang mau beli, "Bang, gue mau beli body," berarti body tengah doang tuh. Tapi kalau bilang body set itu meliputi lengkap biasanya cuma mesin aja yang nggak ada gitu. Kalau di permotoran custom itu mungkin rolling chassis gitu ya, jadi dia udah rolling chassis, udah jalan gitu, tinggal naik mesin aja. Koreksi kalau gue salah ya. Nah, bagian depan di bawah setang itu, ini biasa kita namainnya sayap. Ini sayap nih, ini sayap atau layar. Nah, mungkin ada yang penamaannya lain, boleh teman-teman ditulis di kolom komentar ya kalau namanya ada yang lain. Nah, ini teman-teman yang dinamainnya hidung. Ini dasi, ada yang bilang hidung, ada yang bilang dasi. Dasi ini tempatnya horn atau klakson gitu. Jadi ini dasi atau hidung. Ini kan kayak hidung kan, hidungnya. Nah, masuk bagian bawah ini spakbor.
Ada yang bilang spakbor, ada yang bilang slebor, atau mudguard ya, mudguard ya, pelindung eh, apa namanya, cepretan air gitu, lumpur matnya ya, mat ya. Jadi ini slebor atau spakbor. Nah, dari kepala masuk ke sini ke bawah, tembus hidung, ini mengikat spakbor, itu adalah porek. Nah, biasanya balik lagi nih, sekali lagi nih pengetahuan dasar ya teman-teman ya. Begitu juga kalau teman-teman beli porek. Beli porek ya porek doang nih. Porek berarti batangannya doang. Batangan nih dari atas ke bawah berbentuk L terus melanjut kayak S gitu ya. Gini bentuknya nih. Set, belok, naik ke atas, set gitu. Itu porek doang. Tapi kalau porek set itu biasanya sudah ada shock breaker. Ini shock breaker teman-teman, yang namanya shock breaker depan tuh ini. Shock breaker depan, terus ini per. Ini per. Gitu. Nah, ini yang dinamain pala babi. Ini nih. Ini kalau dibuka tutupnya mana yang gampang ini ya. Ini kali ya, mundur. Ini tutup pala babi, ini tutup pala babi. Ini pala babinya. Ini pala babi nih. Ini pala babi atau balhub. Balhub ya kali ya. Koreksi kalau saya balhub. Nah, ini pala babi, nyambung lagi. Bentar, bisa nggak nih? Mentok lagi nih, bentar. Nah, pala babi, wah mentok. Pala babi, di sini ada tromol sama nih, tromolnya tromol matahari nih. Tunggu sebentar. Banyak Vespa nih. Nih, tromol matahari. Nih, ini kita menyebutnya tromol matahari karena ada kayak mataharinya gini nih tuh ya. Kelihatan ya, ini ada matahari, ada lancip-lancipnya, ada runcing-runcingnya. Ini tromolnya dan ini peleknya. Nih. Peleknya juga beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamain pork set. Biasanya pork set itu umumnya nggak sampai pelek ya. Biasanya sampai tromol biasanya. Pelek dijual tersendiri umumnya gitu. Atau ininya dijual sendiri nih, tutup pala babinya. Biasanya gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah ini sayap. Ini deck. Ini yang dinamain deck nih teman-teman. Ini deck. Ini deck. Oke, nah di deck sendiri, kalau deck nih teman-teman, kalau teman-teman beli deck, ini ya deck ya. Kalau teman-teman beli lantai, itu biasanya segini doang nih teman-teman nih. Segini doang. Biasanya ini bagian tengah, ini tulangan. Ini tulangan nih. Ini tulangan nih. Ini tulangan dari sini nih. Copotin dulu. Ini tulangan nih dari sini nih. Ini tulang tengah, tulangan ya. Ini tulangan. Nah, ini deck. Ini lantai, deck atau lantai. Nih, biasanya teman-teman beli bagian bawahnya doang. Nah, ini kalau gue biasanya bilangnya kuburannya. Nah, kalau teman-teman apa nih namanya nih? Ini kuburannya kayak kuburan kan tuh begitu tuh. Ini kuburannya. Istilahnya aneh-aneh emang ya. Nah, di tempat kalian namanya apa gitu. Ya. Ini handlebar. Ini tulang tengah, kita bilangnya tulang tengah. Masuk. Nah, ini baru body ke belakang nih. Body. Kita masih lanjut ya, teman-teman ya. Sampai belakang pokoknya kita finishing mengenai perbodian. Nah, ini yang namanya tepong, teman-teman. Tepong. Tepong kiri, tepong kanan gitu. Nah, ini tepong mesin atau kalau kita mau beli di SIP itu namanya side panel ya. Nah, tepong kanan ini biasanya ada kisi-kisi anginnya nih, kisi-kisi angin biar angin tuh bisa merobos nih teman-teman. Dan ini juga beda-beda ya, untuk super beda kisi-kisinya, untuk sprint beda, untuk super kisi-kisinya 4, untuk sprint kisi-kisinya 5. Tapi teman-teman hitungnya kisi-kisinya dari atas atau dari bawah. Kalau isinya dari semuanya dihitung itu ya, kalau super 5, sprint 6 gitu. Tapi kalau gue lebih suka bilang super itu 4. Ini nih. Nih teman-teman, karena itu jadi perdebatan. Enggak bang, 5. Pokoknya beda-beda ya, nggak apa ya. Memang timnya beda nih dia nih. Kalau ngitungnya dari sini ya kita nggak ada persamaan.
hitung dari dalamnya doang ya. Hitung dari dalamnya nih. Sekali lagi ya, hitung dari dalamnya. Buat super. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Tuh. Sekarang sprint. Kita hitung ya. Dari tengah, jangan dari atasnya. Kita hitung tengahnya nih. 1, ya. 2, 3, 4, 5 ya. Pokoknya sprint series dia lebih banyak satu daripada super series gitu. Nah terus yang kelihatan yang mana, sini ya, ini aja deh. Terus tepung kiri ini biasanya box ya isinya buat kotak penyimpanan tuh, buat naruh kunci apa segala macam gitu. Ini kotak. Nah untuk bodi tengah nih teman-teman nih, bodi tengah mungkin teman-teman suka kalau lagi beli Vespa, cek pinggulnya karena takutnya pinggulnya rawan sengklek, ada pinggul sama kayak bodi orang ya, ini pinggul. Nah kalau di Vespa pinggulnya sini, cek pinggulnya udah las-lasan belum gitu. Pinggul tuh ini nih, ini pinggul. Kenapa rawan dari kropos ya pinggulnya nih? Merah-merahnya kerja keras nih, sempit tempatnya teman-teman. Ini pinggul nih, oke, kena ya. Ini pinggul, kenapa? Karena di pinggul ini ada shock breaker nih, teman-teman. Shock breaker dia mati kadang-kadang, udah kehantem, makanya kadang-kadang suka di sini suka ada las-lasan. Ini kayak gini nih, kaleng nih. Ini pinggulnya masih bagus nih. Ini contoh kalau punya Vespa kaleng tuh enak ya. Jadi kita bisa menjelaskan dengan detail. Ini pinggulnya masih aman nih. Ini pinggulnya masih aman. Biasanya Vespa itu suka pinggulnya yang kena nih di sini karena ini bagian shock breaker. Dia kan naik ke atas tuh, shock tuh dari mesin naik ke atas. Nah, ini biasanya yang kena di sini nih. Gitu. Ini namanya pinggul. Nah, kalau buntutnya kita bilang buntut ya. Karena memang belakang. Nah, ini buntut. Kenapa kita perlu tahu buntut? Buntut ini perlu kita ketahuin karena dia akan beda. Kita masuk ke VBB deh ya. VBB itu 64, 65 itu buntutnya udah kotak. 63 juga ada yang kotak. 63 awal mungkin ada yang bulat ya, tapi ini 63 gue nih kotak nih dia. Kotak. 62 bulat. Jadi 63 ada yang kotak, ada yang bulat ya. 62 itu bulat, 61 bulat. Maksudnya bulat tuh ininya nih teman-teman nih. Nih, Kongo atau VGL ininya bulat. Jadi layar belakangnya ya, mana ya yang bisa lihat? Ini nih. Nih. Ini yang ini yang gue maksud ya teman-teman ya. Nih dia. Nah ininya nih kotak nih, buntutnya nih, ininya kotak. Jadi buntut belakang bodinya dia nggak membulat gitu teman-teman. Nah masuk ke tepung, naik lagi ke tepung. Ini namanya tutup laci. Nih tutup laci teman-teman. Nih tutup laci. Masuk ke perlacian. Untuk tipe-tipe yang ada lacinya, sebenarnya nggak Vespa baru aja teman-teman yang ada lacinya. Bahkan untuk tipe Vespa GS itu ada 2, laci depan, laci belakang, sampai diistilahkan seperti itu. GS MK1 ini sepengetahuan gue ya, sekali lagi koreksi kalau salah karena gue nggak bermaksud sok tahu, gue cuma ngasih tauin sedikit aja yang gue tahu. Gue lupa disclaimer tadi di depan. GS MK1 itu laci belakang, lacinya di sini nih teman-teman nih. Satu-satunya kayaknya deh ya Vespa yang lacinya di belakang, lacinya di sini nih teman-teman nih. GS MK1. Kalau gambarnya ada, ntar gue usahain ada gambarnya deh, gue cari gambarnya di Google ya. Sini nih ada GS MK1 itu kita bilangnya GS laci belakang. Nah kalau yang laci depannya di depan sini teman-teman. Sama kayak begini, cuman bentuknya beda. Kalau PX series kan kayak gini nih, ya kan, datar. Kalau dia melengkung dia kayak model rally ya. Dia melengkung dan sisi tepungnya itu nggak ada laci, tapi tempat buat naruh ban serep. Jadi dia di bawahnya sini nih di dalam tepungnya itu tempat buat ban serep gitu. Gitu. Mungkin PX series terinspirasi ya
WX Series Excel terinspirasi dari GSMK gitu. Karena kan ambil literatur dari situ kan, cuman bentuk shape-nya, bentuk lacinya itu berbeda gitu. Apalagi ya teman-teman yang diulas mengenai perbodian, kayaknya itu aja ya. Oh ya kalau seandainya teman-teman mau beli Vespa VBB yang teman-teman perlu lihat dari body, walaupun ini nggak mesti ya, cuman ini bisa sedikit jadi panduan buat teman-teman. Kalau teman-teman beli VBB, itu teman-teman rogoh bagian dalamnya sebelah sini ya, ini teman-teman rogoh begini dalam, kalau nggak ngolong sekalian di bagian lampu menuju ke atas itu sedikit, itu ada jalur kabel, ada pipa sejari kelingking begini, itu di dalam itu berarti dia masih utuh gitu. Bang, kalau nggak ada gimana bang? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih, toh di dalam ini gitu. Cuman itu cuma buat melihat keutuhan aja, salah satu detailing gitu. Bahwasanya masih ada tulang buat kabelnya. Kalau nggak ada pun nggak jadi masalah gitu. Itu menurut gue sih akan masuk kalau ke penilaian kontestasi ya. Kalau teman masuk kontes, buat yang mungkin buat yang restorasi detailing, ya itu menurut gue Juli harus sampai seperti itu, sampai diliatin gitu. Semua udah cakep gini bla 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 bla, bautnya lobo segala macam. Begitu ngelihat dia dalam pantatnya, ya enggak dalam pantat, dalam buntutnya nih, tempat lampu nyata udah nggak ada tuh pipanya. Berarti ya sudah tidak seperfect itu bodinya. Berarti mungkin bisa buat compare buat yang lain. Oh yang ini sama-sama cakep, tapi yang ini udah nggak ada nih bagian dalamnya. Sampai seperti itu buat teman-teman. Buat detailing, kalau kita main detail ya, kalau cuma sekedar main ya asal goblek ya, Vespa gua kan asal goblek nih, ya udah asal goblek aja gitu. Yang penting jalan, yang penting laku, yang penting have fun, yang penting bahagia bervespa gitu. Kayaknya segitu dulu deh tentang perbody set. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyain, boleh nih. Seumpama contoh spakbor itu ada jenggernya gitu kan. Spakbor itu umumnya ada jenggernya. Eksklusif nggak ada ya. Eksklusif Excel ya nggak ada jengger. Tapi eksklusif yang awal, ini eksklusif 2003 itu nggak ada. Eksklusif 286 pasti ada jenggernya. Excel nggak ada jengger. Jadi jengger itu yang ini ya teman-teman ya. Ini jengger nih. Ini jengger. Ini jengger. Nah ini kan dia nggak ada nih teman-teman nih. Ini eksklusif 2 dia nggak pakai jengger. Gitu. Kayaknya untuk perbodian, kurang satu lagi. Tangki ini dia nih, pertangkian. Nah, untuk tangki juga unik. Ini kotor bener tangkinya, nggak apa ya, alami berarti gue nggak ngadi-ngadi. Ini tangki. Nih, tangki juga bentuknya macam-macam teman-teman. Ada yang biasa, ini harusnya tangkinya ini harusnya nih. Ini cuman karena warnanya aja beda tuh ya. Ini harusnya ini nih. Ini gue bawa aja contoh pertangkian ya teman-teman. Kebetulan ada contohnya. Emang kalau ada contohnya tuh enak banget dah. Mana ya? Kemarin ya. Kemarin tuh hampir dibeli tuh. Bentar. Nah ini dia. Bawaan yang buat motor ini nggak ada nih. Lupa nih gue naruhnya di mana. Nah ini teman-teman. Ini yang namanya tangki celup nih teman-teman nih. Tangki celup itu dia nggak ada titik duanya nih, nggak ada lubang bautnya 2 di atas. Karena dia cuma langsung dicelupin aja. Celup, ini baut, ini ngejepit nih. Ini ngejepit jok nih kayak gini contohnya nih. Ini 63 gue pakai tangkinya tangki celup nih, tuh. Jadi dia nggak ada lubang baut buat mengikat sini nih, contoh sini nih. Nih. Ini kan ada lubang bautnya tuh, ini kebetulan dari copot enak jadi tuh. Ini dia ada. Tuh, ya. Kalau ini dia di sini. Ini harusnya pakai tangki celup nih, Vespa ini pakai tangki celup harusnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada istilahnya tangki celup. Mungkin karena dia nggak dibaut, cuma dicelupin aja. Jadi istilahnya tangki celup, kayak teh celup ya. Nah, yang ini tangki. Ini tangkinya ini dikelebetin. Ini tangkinya rally nih teman-teman nih.
Rally Komo juga ada yang pakai ini nih. Ini dia ada, ini gue buka deh, biarin deh. Ini gue buka. Jadi dia tangki lubang bensinnya dia nggak di tengah, teman-teman. Kita buka ya. Prok. Nah, ini ininya mana nih? Ini cecer nih berarti nih. Aduh, ada karat lagi nih, harus dirawat. Nah, ini dia nggak di tengah. Dia di belakang. Ini tangki rally begini. Jadi beda-beda ya tangkinya ya. Semakin aneh ini kan aneh. Ini semakin lumayan harganya ketimbang yang celup. Ini tangki celup. Ini tangki rally nih. VGL juga ada yang pakai ini nih. Ya, gitu. Kalau teman-teman punya informasi yang lain mengenai tangki ini boleh tulis di kolom komentar, karena biar kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling dapat insight gitu, dapat pengetahuan. Ini gua taruh lagi dulu ya ke tempatnya. Ini kebetulan sekalian sampai di sini nih teman-teman. Ini maju sini deh kameramen. Ini juga ada spakbor-spakbornya. Nah, ini spakbor juga tipenya beda-beda. Tadi kita bicara awal spakbor itu tipe-tipenya beda. Ada yang ada listnya, ada yang nggak ada listnya. Ini kita yang nggak ada yang begini nih. Yang modelnya begini, yang nggak ada nut tengahnya. Yang nggak ada nut ini namanya nut ini teman-teman, ini nut. Ini nut nih. Nah, ini yang nggak ada nut tengahnya. Ini namanya kita sebut biasanya dolphin. Karena dolphin itu lumba-lumba teman-teman. Si lumba-lumba. Makan dulu. Ini kita bilangnya dolphin karena nggak ada kayak bentuknya kayak lumba-lumba gitu, dolphin gitu istilahnya teman-teman. Nah, ini spakbornya Vespa GL ini spakbornya sprint. Nah, kalau teman-teman beli spakbor juga yang lokalan gimana sih bang gitu. Nah, ini dia nutnya nggak tindih tapi nutnya celong. Ini lokalan, ini contoh spakbor sprint lokalan. Emang enak banget kalau bikin konten itu ada contoh-contohnya. Jadi resep gitu. Nah, kalau yang orisinil biasanya tindih gitu. Walaupun kalau kayak buatan SIP, ini kan buatan SIP nih. Ini dia udah menyerupai aslinya, jadi dia pakai tindih juga nih. Ditumpuk maksudnya, ditumpuk tuh. Numpuk ya dia. Ditumpuk. Dia ngikutin orinya. Tuh, numpuk. Lasnya juga las jeprek. Nah, kalau untuk VBB, nah ini nih yang lokalan yang dulunya umum ya, gue nggak tahu sekarang banyak banget buatan Tegal juga banyak banget yang udah perfect. Sebenarnya buatan lokal kita juga canggih-canggih. Mungkin tinggal dimodalin dana biar lebih presisi aja. Nggak kalah gue yakin dengan produk-produk 3 huruf itu, SIP langsung aja sebut nama lah. Nah, ini produk India teman-teman yang ini. Ini dulu ngetop banget pada zamannya. Ini spakbor Bisma. Ini teman-teman bisa lihat di sininya nih, logonya ada Bisma. Logonya, ya. Dan dia tuh kayak gitu tuh logonya. Bentukannya tampilannya. Tuh. Modelnya. Gitu. Yang pasti orisinil, walaupun bekarat kayak gini nih, ini lebih mahal, jauh lebih mahal daripada yang Bisma ya. Ini dia orisinilnya bawaan motor, udah bekarat banget. Masih udah penyok tuh buntutnya, masih gue simpen aja nih karena buat builder yang jago ini masih bisa diselamatkan nih gitu ya. Ini gue simpen aja, paling nggak walaupun belum gue pakai bisa jadi edukasi kan sekarang, akhirnya ada manfaatnya juga nih ya. Ini orisinil sama gitu, sama kayak sprint, dia tumpuk gitu. Dan kita taruh lagi. Oke teman-teman, nah ini contoh laci yang nos buatan dan motor. Dari gue itu aja sih ya teman-teman ya. Kayaknya untuk masalah perbodian set, mungkin kalau di body, kalau kita bedel lagi lebih jauh, mungkin ada beberapa body yang di bagian box sebelah kirinya ada tempat akinya. Itu nanti kita buka-bukain lagi tuh. Di sini kebetulan padat-padat banget nih. Kita nggak ada contoh yang terbuka, paling yang di atas aja tuh. Gitu. Nah, itu VBB. Nah, itu kalau balik lagi sini kameramennya. Ya kan, tipe-tipe tertentu itu dia ada tempat akinya, tempat dudukan aki, begitu. Begitu juga di Vespa
eksklusif, Vespa Excel itu ada dudukan aki sekaligus sebagai tempat ban serep. Begitu juga di GSMK, begitu teman-teman. Dari gua itu aja pengenalan dasar mengenai perbodian Vespa. Mudah-mudahan sedikit yang gua informasikan di siang hari ini di bulan Ramadan ini bisa membawa manfaat, bisa menambah sedikit pengetahuan. Sekali lagi buat yang udah tahu mungkin bisa nambahin kalau ada ya kekeliruan dari gua penyampaian atau ucapan atau penyebutan bentuk rupanya. Mudah-mudahan ini jadi insight nih dari pengetahuan nih buat teman-teman yang baru join, baru kecemplung, baru mau main Vespa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mengerti. Walaupun tiap daerah tentunya punya nama yang berbeda mungkin. Gua Eman Vigano, Rasti Garasi. Kalau kalian suka tayangan ini kasih jempolnya. Yang belum subscribe buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi di kelas pagi, siang atau malam berikutnya. Ciao.